Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas. Saya hanya akan ambil satu pasal dalam firman Tuhan, Mazmur 15 ayat 1-5. Perikopnya berjudul, Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat pertama, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah nilai, yaitu integritas. Hanya orang yang berintegritas yang boleh datang kepada Tuhan. Apa itu integritas? Saya berikan penjelasan tentang integritas. Integritas adalah kejujuran hati nurani, memperkatakan dan melakukan apa yang benar, baik dilihat maupun tidak dilihat orang, menjadikan Tuhan sebagai juri kehidupan. Mudah sekali untuk orang berbuat benar ketika dilihat orang. Mudah sekali kita berusaha kelihatan benar di depan orang banyak. Tetapi integritas merupakan kejujuran hati nurani. Apa yang ada di kedalaman hati kita yang orang lain gak tahu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, hati orang siapa yang tahu. Integritas membuat orang memperkatakan dan melakukan apa yang benar, meski dilihat atau tidak dilihat orang, karena dia menjadikan Tuhan sebagai penilai kehidupannya, juri dalam hidupnya. Mazmur 15 ayat 1-5 mengupas integritas dalam 3 hal. Yang pertama, integritas dalam perbuatan. Yang kedua, integritas dalam perkataan. Yang ketiga, integritas dalam keuangan. Saya akan mengupas satu-satu. Mazmur 15 ayat yang kedua membahas tentang integritas dalam perbuatan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang yang berintegritas itu selalu memastikan dia taat aturan dan tidak melanggar hukum. Karena itulah orang yang berintegritas berani diuji, berani diperiksa. Ketika kami mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan sejak awal, saya bilang sama suami saya bahwa kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana hukum di Indonesia, dan kita harus diperiksa oleh public accountant. Karena kami pernah tinggal di Australia dan besar di sana, kami sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang jelas, keuangan yang selalu harus dilaporkan. Di Australia kalau kita bisnis itu banyak sekali pajak yang harus dibayar. Tiap bulan ada pelaporan GST dan lain sebagainya. Sehingga saya sudah terbiasa dengan itu. Kami punya public accountant yang mengaudit keuangan perusahaan kami. Jadi saya bilang sama suami saya, Yayasan Tangan Pengharapan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang diberikan oleh para donatur. Kita harus berani diperiksa. Siapapun yang sekiranya ingin melihat keuangan Tangan Pengharapan boleh datang ke kantor Tangan Pengharapan dan melihat hasil audit, hasil opini dari public accountant. Satu kali ada seorang pengusaha yang ingin mensupport Tangan Pengharapan. Sebelum mensupport Tangan Pengharapan, beliau berkata, kirimkan bank statementmu semuanya hari ini juga.
Tanpa pikir panjang, saya langsung suruh staf keuangan scan email dan kirim, scan email dan kirim. Meskipun pada akhirnya saya tahu dari public accountant kami, tidaklah legal bagi orang untuk melihat privasi seperti itu. Bank statement harus di-scan dan kirim, itu merupakan dokumen konfidensial. Publik hanya boleh melihat laporan opini dari public accountant. Tapi karena kami merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kami di menit beliau minta, kami scan, kami email, kami scan, kami email. Meskipun waktu itu beliau belum bantu. Melihat kecepatan kami dalam mengirimkan apa yang beliau minta, pada akhirnya beliau menjadi percaya, dan untuk sekitar 1,5 tahun beliau sempat support kami dengan beras. Kami sangat bersyukur karena Tuhan mendidik kami untuk berintegritas dalam perkara-perkara kecil. Ketika kami pelayanan keliling dari satu persekutuan, dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, ketika kami selesai khotbah, beberapa kali orang sering menitipkan persembahan kasih untuk Tangan Pengharapan. Mereka menitipkan donasi buat Tangan Pengharapan. Saya sama Jojo selalu memastikan seberapapun donasi yang dititipkan kepada kami teruskan ke bagian keuangan. Dan saya minta bagian keuangan yang menyetorkan donasi itu untuk memfoto bukti penyetoran uang, dan itu dikirim ke grup sehingga semua orang tahu berapa yang saya terima, dan tanda terima yang dikirimkan ke donatur itu sama. Saya memastikan bahwa orang tidak syak bahwa kami mencuri atau mengambil uang yang mereka berikan kepada Tangan Pengharapan. Oleh karena itu, kami selalu memastikan ada saksi-saksi di kantor yang menyaksikan uang yang kami bawa. Bahkan untuk setiap penjualan merchandise, kami memastikan ada 2 staf yang menghitung bersama-sama dan harus menyetorkan ke bank, dan bukti penyetoran bank itu difoto dan dikirim ke grup sehingga semua orang tahu. Integritas dalam hal-hal kecil sangatlah penting. Karena tidak mungkin kita bisa dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak bisa berintegritas dalam hal-hal kecil. Firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil yang bisa dipercaya perkara-perkara besar. Saya percaya kalau kita ingin dipercaya Tuhan dengan tanggung jawab yang lebih besar, dengan kepercayaan yang lebih besar, kita harus memastikan kita dapat berintegritas dalam perkara-perkara kecil. Kalau dalam hal-hal kecil aja kita nggak jujur, nggak mungkin kita bisa dipercaya Tuhan perkara yang lebih besar. Banyak kali orang ingin diberi kepercayaan besar, tanggung jawab yang besar, jadi orang besar, punya kedudukan di tempat yang besar. Tapi tidak banyak orang yang mau bertanggung jawab dan bisa diperiksa dalam perkara-perkara kecil. Orang seringkali dititipi uang, gak seberapa, kembaliannya gak dikembalikan. Saya ingat dulu punya staf yang kalau pergi ke pedalaman, saya kasih dia petty cash 1,5 juta, 2 juta, pulang gak ada laporannya. Kalau kita ingin dipercaya Tuhan dengan perkara besar, pastikan kita berintegritas dalam hal kecil. Orang yang berintegritas itu dipimpin oleh kebenaran hati nurani. Biasanya orang yang berintegritas itu hati nuraninya akan menuduh dia ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Tidak perlu orang lain yang menghakimi, hati nuraninya yang akan menuduh dia. Orang yang berintegritas itu hati dan pikirannya dan perkataan dan perbuatannya itu selaras. Apa yang ada di hati yang ia lakukan, apa yang ada di hati yang ia katakan. Jujur, terbuka, bisa dipercaya. Biasanya orang yang berintegritas itu nggak nyaman
waktu dia harus mengatakan ketidakbenaran, ketika dia harus mengajarkan yang dia sendiri tidak lakukan. Orang yang berintegritas itu sulit untuk berdusta, karena orang yang berintegritas, dia akan selalu merasa tertuduh ketika dia mengatakan yang salah, ketika dia melakukan yang salah. Salah satu hal yang menurut saya kurang baik adalah ketika kita begitu merasa tertuduh dengan kesalahan yang kita buat di masa lalu, sampai kita benci kepada diri sendiri, kita menyalahkan diri kita secara berlebihan. Tetapi adalah sebuah hal yang baik ketika orang yang berintegritas mengerti dia salah, dan dia memastikan dia belajar dari kesalahannya untuk lain kali dia melakukan apa yang benar dan memperkatakan kebenaran. Saya akan masuk di poin kedua. Mazmur 15 ayat 3 dan 4 mengajar kita tentang berintegritas dalam perkataan. Dikatakan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Fitnah adalah mengatakan hal-hal yang tidak benar, membuat karangan cerita tentang orang lain. Fitnah. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Bayangkan, teman kok buat jahat. Yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Seringkali orang tuh kalau di depan temannya atau tetangganya ngomongnya manis, baik-baik. Tapi kalau di belakangnya, ketika temannya tidak tahu, temannya tidak dengar, omongannya pun mulai tidak benar biasanya. Tapi orang yang berintegritas memastikan apa yang disampaikan di depan dan di belakang orang itu sama. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang berintegritas itu, pertimbangan hatinya itu bukan penilaian manusia. Orang yang berintegritas, pertimbangan hatinya dipimpin oleh takut akan Tuhan. Meskipun manusia nggak lihat, dia tahu Tuhan lihat. Meskipun manusia nggak dengar, dia tahu Tuhan dengar. Orang yang berintegritas itu tidak akan menjelek-jelekan teman di belakang. Orang yang berintegritas itu nggak akan dolak-dalik, sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Orang yang berintegritas itu akan bicara apa adanya, berterus terang, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Dia akan menyampaikan pendapatnya dengan apa adanya. Orang yang berintegritas itu kadang mungkin kurang bisa menjaga perasaan orang lain ketika dia menjadi orang yang terus terang, jujur dengan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Makanya penting untuk kita cukup dewasa menyampaikan kebenaran. Kita memastikan hal yang baik itu kita sampaikan dengan cara yang baik juga. Orang yang berintegritas biasanya menceritakan kembali sebuah kisah itu 100% sama tanpa dibumbui. Saya pernah ditanya orang tentang bagaimana saya bisa pulang ke Indonesia dan memulai Tangan Pengharapan. Saya bisa menceritakan semuanya berapa puluh kali pun dengan cara yang sama. 100% sama. Saya nggak pernah sadar itu karena saya menceritakan apa yang saya alami, bukan apa yang saya dengar. Saya menceritakan kehidupan saya sendiri dan semua itu keluar dari hati. Saya membiasakan kalau bicara apapun tuh dari hati. Dan satu kali ada orang yang pernah ngobrol sama saya tentang Tangan Pengharapan, lalu dia panggil temannya dan dia bilang gini, "Heni, coba ceritakan lagi seperti yang kamu sampaikan ke saya." Lalu saya mulai cerita lagi. Lalu didatangi saya dan dia bilang gini, "I like you. You're telling the truth. You're telling the same story, 100% the same." Dia bilang, "Saya suka sama kamu karena kamu jujur. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu bisa menceritakannya dengan cara yang sama 100%. Kebanyakan orang
ketika disuruh menceritakan kembali sebuah kisah, wah sudah beda. Pengertiannya beda, maknanya beda, ceritanya udah beda. Kenapa? Karena seringkali dibumbui, ditambahi. Orang yang berintegritas itu sulit berdusta dan sangat-sangat terganggu ketika ada orang yang menyampaikan berita yang tidak sama dengan kenyataannya. Karena orang yang berintegritas itu adalah orang-orang yang jujur dengan hati nuraninya, memperkatakan apa yang ada di hati dan pikirannya. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang berintegritas itu omongannya bisa dipegang. Dia bisa pegang janji. Dia jadi orang yang bisa dipegang perkataannya. Saya pernah berkata, sebagai laki-laki itu harus bisa dipegang perkataannya. Kalau omongan kita nggak bisa dipegang, kita nggak bisa dipercaya orang. Seringkali orang mengecilkan arti dari integritas dalam perkataan. Bagi saya, penting sekali menjaga kepercayaan orang, terutama dalam perkataan. Saya kasih contoh. Beberapa kali orang minta saya mencarikan pekerjaan. Atau juga ada teman-teman yang minta saya mencarikan pegawai buat dia. Saya seringkali menolak ketika saya tidak benar-benar mengenal orang ini. Kenapa? Karena ketika orang mempercayai kita, mereka akan memegang perkataan kita. Pernah terjadi satu kali, saya membantu adik saya mencarikan pegawai untuk dia dari sebuah daerah yang kami bantu. Saya tidak sebut daerahnya. Apa yang terjadi? Anak muda yang kemudian saya jodohkan untuk bekerja pada adik saya ini mencuri, menipu, malas, dan sungguh-sungguh mengesalkan adik saya. Nggak putus-putusnya adik saya telepon saya, komplain ke saya, WA ke saya. Sejak hari itu saya kapok. Nggak lagi-lagi saya cariin orang pekerjaan kalau saya nggak benar-benar kenal mereka. Banyak orang yang mengecilkan besarnya nilai kepercayaan dari memegang perkataan. Ingat baik ketika orang percaya sama kita, omongan kita itu dipegang. Orang yang bisa dipegang perkataannya itu pasti akan dipercaya orang. Saya khawatir sekali kalau sudah mulai ngenalin gitu, ujung-ujungnya nanti saya yang dipersalahkan kalau orang itu berbuat yang tidak benar. Banyak teman-teman yang kontak saya dan bilang, "Heni, cariin saya pembantu dong, cariin saya pengasuh dong." Aduh, minta ampun. Kalau kita rekomendasi orang, rekomendasi itu merupakan perkataan kita yang dipegang orang. Oleh karena itu, kita harus jaga perkataan. Berintegritaslah, mengatakan apa yang benar. Jangan sampai sekali-kali kita nipu orang. Saya jaga betul apa yang saya sampaikan kepada donatur, kepada siapapun. Kadang-kadang mungkin orang gak setuju dengan cara saya ketika saya belak-belakan di mimbar menyampaikan kebenaran. Tapi ketika Roh Kudus memimpin, saya gak bisa menahan. Pernah satu kali Roh Kudus mengingatkan saya di mimbar untuk menceritakan sebuah kejadian yang saya alami dalam keluarga saya. Dan secara manusia saya bertempur untuk tidak mengatakannya. Karena saya khawatir kalau saya cerita ini di mimbar nanti saya diserang lagi sama keluarga saya. Tapi sepanjang di mimbar itu saya tidak damai sejahtera dan seperti tidak ada kata-kata yang bisa keluar lagi, mampet. Terpaksa saya taat sama Roh Kudus, saya ceritakan. Oh, tidak gampang. Saya menuai banyak cercaan karena keterus-terangan saya. Tapi ada hal-hal yang bisa kita katakan di depan orang banyak, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa
omong itu di depan semua orang. Tapi saya mau bilang gini, pastikan kita jadi orang yang jujur, memegang perkataan kita, supaya kita dipercaya sama orang. Firman Tuhan berkata, orang ini berpegang pada sumpah walaupun rugi. Makanya kalau saya promosi merchandise Tangan Pengharapan, lalu kemudian ada yang kecewa sama produk kami dan komplain ke saya katakan sama staf saya, ganti, kirimkan. Satu kali ada yang komplain, pesan madu, botolnya pecah. Saya bilang sama staf saya, ganti. Padahal madu itu kami konsinyasi dari orang lain. Untungnya cuma sekian persen. Kalau kami ganti dengan yang baru, itu kami rugi. Tapi orang yang berintegritas itu, saking dia pegang perkataannya, dia berpegang pada sumpahnya, dia gak masalah dia rugi. Mari jadi orang yang pegang janji, pegang perkataan, sehingga kita dipercaya orang. Saya mau masuk dalam poin ketiga, berintegritas dalam keuangan. Mazmur 15 ayat yang kelima mengajar kita tentang nilai integritas dalam keuangan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang berintegritas itu memiliki kebenaran hati nurani yang tidak bisa ia langgar. Ketika kita tahu ada orang susah, mereka membutuhkan pinjaman uang untuk modal usaha atau untuk bayar uang sekolah, kita tahu mereka susah. Secara sadar, kita tahu bahwa orang ini susah. Nah, orang yang berintegritas tidak mungkin ngambil untung dari kesusahan orang lain. Itu maksud firman Tuhan. Tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Firman Tuhan mengajarkan jangan pernah makan bunga ketika kita membantu sesama kita yang membutuhkan. Bedakan dengan bisnis. Ketika kita pinjam uang sama bank, ada bunganya. Tapi ketika kondisinya dalam situasinya dengan kita membantu teman, membantu sesama, membantu orang yang berkekurangan, membantu orang yang kesusahan, firman Tuhan mengajar jangan pernah makan riba. Jangan makan bunga. Satu kali saya mendengar ada seorang teman yang membantu temannya yang susah untuk modal usaha. Temannya pinjam 50 juta, diuntungin 10%, harus dikembalikan 55 juta. Saya beri nasihat teman saya. Lebih baik kalau mau join bisnis, tegas di awal, hitam di atas putih, supaya jangan ada pembicaraan yang berbeda di akhirnya. Kalau memang kerjasama itu berupa bisnis, hitam di atas putih, perjanjian. Firman Tuhan berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Karena seringkali orang percaya, orang Kristen itu sekedar, ya saya bantu kamu, ya udah kita kerjasama. Sekedar omong karena sungkan, karena sesama anak Tuhan. Tapi kemudian kecewa pada akhirnya, karena tidak ada perjanjian. Saya mau bilang gini, kalau urusannya itu adalah murni bisnis, kerjasama, usaha, lebih baik hitam di atas putih, lebih fair, jelas di awal, daripada ujung-ujungnya ada satu yang melanggar perjanjian, lalu Anda ribut, Anda kecewa, Anda malah meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan kebenaran firman. Kalau hubungannya adalah Anda membantu orang yang sedang susah, mereka butuh pinjaman untuk modal usaha, karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka butuh penghasilan. Anda coba meminjamkan supaya dia punya penghasilan dan dia bisa mengembalikan kembali. Itu sudah luar biasa. Sedangkan firman Tuhan berkata, pinjamkan tanpa mengharapkan balasan.
Makanya saya pernah mengajarkan cara bijak menolong orang adalah berikan yang hatimu rela seandainya tidak dikembalikan. Kenapa? Hati kita ini jauh lebih berharga dari uang yang bisa kita berikan. Jangan sampai sudah berbuat baik sama orang, kita malah kecewa sama orang. Upahnya malah hilang. Kalau kita bantu orang, kita harus ngerti kita sedang menolong, mengurangi penderitaan, mengurangi beban dia. Kalau kita bebankan bunga, itu malah menyusahkan dia. Bayar pokoknya aja udah susah, apalagi harus bayar bunganya. Dikatakan firman Tuhan, tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Orang yang berintegritas itu secara sadar ngerti, orang ini gak salah. Lalu disuap untuk bilang orang ini salah. Makanya penting hakim, jaksa, penegak-penegak hukum harus punya nilai integritas tinggi. Pantang disuap. Orang yang berintegritas sulit berdusta. Sulit untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Biasanya uang gak bikin dia goyang. Orang yang berintegritas itu gak cinta uang. Daripada harus menipu orang, lebih baik gak dapat uang. Daripada harus menindas orang yang lemah, daripada harus menyalahkan orang yang tidak bersalah, lebih baik dia tidak kaya. Orang yang berintegritas mengatakan kebenaran sesuai dengan hati nuraninya. Orang yang berintegritas itu gak ikut-ikutan apa kata orang. Orang yang berintegritas tidak akan dikalahkan oleh uang, meskipun dia butuh uang. Gak semua orang di dunia ini cinta uang. Lebih baik makan roti sedikit disertai dengan damai sejahtera daripada kita kaya melimpah tapi melihat orang sengsara. Orang yang berintegritas itu tidak mengambil apa yang bukan miliknya. Orang yang berintegritas tidak akan mencuri meskipun ia bisa. Banyak orang gagal dalam poin ketiga ini, integritas dalam keuangan. Cinta akan uang seringkali membutakan banyak orang. Baru-baru ini kita lihat di TV bagaimana cabai rawit hijau disemprot dengan pilok, dijual jadi cabai rawit merah palsu. Cabai rawit hijau katanya harga pasaran saat itu 26.000 sekilo. Sedangkan cabai rawit merah harga per kilonya 65.000. Hanya untuk keuntungan beda 39.000, orang tega meracuni orang banyak. Dijual di pasar-pasar cabai rawit palsu. Betapa kejamnya. Belum lama ini telur palsu. Mengerikan. Saya mau bilang, orang yang berintegritas tidak akan merugikan orang. Saya sama Jojo selalu memastikan kami bisa dipercaya. Karena kalau kita nggak bisa dipercaya lagi sama orang, apa yang mau kita pertahankan? Kalau kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan, apa yang mau kita hidupi lagi? Nggak ada. Ingat soal talenta yang dibagikan. Yesus pernah mengajar ketika ada 3 hamba yang dititipkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tuhan itu menguji kita. Bisa enggak kita dipercaya? Dengan harta yang sedikit, harta yang sedang, dan harta yang banyak. Kepada yang bisa dipercaya, Tuhan berkata, engkau telah dipercaya dalam perkara kecil, masuklah dalam, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau Anda rindu dipakai Tuhan dalam perkara-perkara besar, kalau Anda rindu Tuhan buat engkau jadi orang besar, pastikan engkau berintegritas dalam hal kecil, bisa dipercaya dalam hal kecil, jujurlah dalam hal kecil. Saya pernah cerita ini. Ketika saya
membeli merchandise Tangan Pengharapan, saya pastikan bukti transfer pembayaran merchandise itu saya kirim ke grup. Supaya semua staf tahu saya tidak mencuri. Saya membayar yang saya ambil. Meskipun saya tidak wajib melakukan itu. Saya memastikan saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu selalu menjaga saya. Makanya kita harus bersyukur untuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman yang menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kita. Pastikan kita jaga hati nurani kita murni, karena integritas lahir dari kemurnian hati. Ketika kita memastikan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang. Integritas membuat kita melakukan apa yang benar di belakang pintu, di tempat-tempat tersembunyi, yang tidak dipuji orang dan tidak dilihat orang. Integritas lahir dari takut akan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu dan Dia melihat semua yang kita buat. Dia yang mendengar semua yang kita katakan. Ketika kita tidak memfitnah orang, kita tidak mereka-reka perkara-perkara jahat, tidak mengarang cerita-cerita bohong. Integritas memastikan kita selalu hidup dalam kebenaran, mengikuti aturan, taat kepada hukum. Integritas yang akan membawa kita ke atas. Karena orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, merekalah yang bisa dipercaya dengan perkara besar. Saya berdoa agar Anda dan saya terus menghidupi integritas. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Yang mau sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah integritas itu menjadi nilai yang kami hidupi. Kami melakukan kebenaran, dilihat atau tidak dilihat orang. Biarlah takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang selalu menjadi pertimbangan hati kami, Tuhan. Bukan untuk dipuji orang, tapi untuk memastikan bahwa hidup kami benar di hadapan Tuhan. Dan juga supaya hidup kami tidak jadi batu sandungan. Firman-Mu berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui banyak orang, supaya Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami melakukan apa yang benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Berkati umat-Mu Tuhan, yang percaya orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya Tuhan dalam tanggung jawab yang lebih besar. Demi nama Yesus, anugerah-Mu memampukan kami. Haleluya. Amen. Berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita semua. Jangan lupa direnungkan dan dihidupi supaya hidup Anda dan orang di sekitar Anda diberkati.